Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukurulahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara semua, kita akan melanjutkan mengkaji kitab himpunan dari saudara kita di Islam Jamaah, yaitu Kitabul Ahkam. Kita buka halaman 13. Hadatsana Muhammad ibn Sinanin, hadatsana Muhammad ibn Bilalin an Imran al-Qattan. An Imran al-Qattan an Husainin ya'ni ibni Imran an Abi Ishaq Asy-Syaibani an Abdullah ibni Abi Aufa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ma'al qadi ma lam yajur. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu selalu membersamai seorang qadi. Syaratnya apa? Syaratnya selama qadi itu ma lam yajur, tidak melakukan penyimpangan. Faida jara wakalahu ila nafsih. Ketika seorang qadi telah melakukan penyimpangan, maka Allah akan meninggalkannya sendirian, tidak ditolong, tidak dibantu, sehingga akan melakukan kesalahannya sendiri. Artinya ditinggal oleh Allah, ditemani oleh syaitan, Nah, dalam riwayat lain, dalam Sunan Tirmidzi disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan jika hakim, qadhi atau hakim itu memutuskan dengan keadilan, maka memutuskan tidak dengan keadilan. Ketika ketika hakim itu memutuskan dengan ilmu dan keadilan, Allah akan membersamai dia. Tapi ketika dia melakukan penyimpangan, tidak dengan adil, maka setan yang akan menjadi kawannya. An Abdullah itu bin Aufa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hadis riwayat Tirmidzi, innallaha ma'al qadi ma lam yajur fa idza jara tahalla anhu wa lazimahu syaitan. Sesungguhnya Allah bersama seorang hakim selama dia tidak menyimpang. Ketika dia sudah melakukan persimpangan, telah melakukan menyimpang dalam hukum, maka Allah akan meninggalkannya dan syaitan pun akan menemaninya. Bahkan lebih dahsyat lagi adalah ketika hakim, banyak hakim yang masuk ke dalam neraka. Ini karena penyimpangannya, juga karena kebodohannya. Artinya dia sebenarnya tidak mempunyai kapasitas sebagai juru hukum, sebagai hakim, tapi memaksakan dirinya untuk menjadi hakim, sehingga yang dikeluarkan, fatwa yang dikeluarkan atau ucapan yang dikeluarkan ini keluar dari Quran dan hadis. Maka akan menyebabkan dosa yang sangat besar dan diancam masuk ke dalam neraka. Nah, memutuskan perkara dengan kebenaran, dengan keadilan itu memang tidak mudah. Tidak mudah karena itu butuh ilmu, membutuhkan ilmu, keteguhan hati, kemudian harus mempunyai keberanian, harus mempunyai kekuatan. Nah, dari sini kita ketahui mengapa banyak ulama-ulama zaman dulu, ulama-ulama salaf tidak mau menjadi hakim. Bahkan sebagian dari mereka itu meninggalkan kotanya untuk menghindari jabatan hakim, karena saking dampaknya, ancamannya luar biasa. Beratnya memangku jabatan atau dakwaan sebagai hakim itu digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Qala Rasulullah SAW, man ju'ila qadiyan, barang siapa yang telah didapuk sebagai qadhi, hakim, bainan nas faqad dzubiha bi ghairi sikin, kata Rasulullah. Barang siapa yang dijadikan hakim di antara manusia, maka sungguh dia disembelih tanpa menggunakan pisau. Kalau
binatang, misalnya hewan disembelih menggunakan pisau, itu tidak merasakan sakit, hanya sebentar, kemudian mati. Sedangkan disembelih tanpa menggunakan pisau, ini merupakan penyembelihan yang sangat berat sekali, siksa yang sangat luar biasa. Jadi dia tidak merasakan mati, juga tidak merasakan hidup, tapi merasakan rasa sakitnya. Itu maksudnya. Makanya mayoritas ulama membawa makna hadis ini kepada celaan memangku jabatan sebagai hakim, dan agar bahayanya memangku jabatan sebagai hakim. Ini seorang ulama, mayoritas ulama itu membawakan hadis ini sebagai celaan pemangku jabatan sebagai hakim, yang didapuk sebagai hakim. Artinya harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati, menuruti hawa nafsu, mengikuti jejaknya setan, mengikuti penyimpangan, maka Allah akan meninggalkannya, dan dia ibaratnya dipotong, disembelih tanpa menggunakan pisau. Naudzubillah min dzalik. Itu bahayanya, ancamannya sebagai hakim. Hadisna Muhammad bin Katsir akhbarana Sufyan an Abdul Malik ibn Umairin qala hadisna Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abih annahu kataba ila ibnihi, dia menulis surat kepada anaknya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqdil hakam baina tsnaini wa huwa ghadban. Rasulullah mengatakan seorang hakim, la yaqdil hakam baina tsnaini wa huwa ghadban. Seorang hakim itu tidak boleh memutuskan perkara di antara dua orang dalam keadaan marah. Jadi keputusan hakim itu sebenarnya bukanlah ukuran dari kebenaran. Artinya barang siapa yang diberikan keputusan hukum untuk menzalimi hak saudaranya, maka ia tidak boleh melaksanakannya. Artinya apa? Artinya ketika kita berperkara, kita tahu bahwa kita ini di posisi yang salah, kemudian karena pandainya kita bicara untuk meyakinkan seorang hakim, sehingga posisi kita yang seharusnya salah ini oleh hakim dianggap benar, akhirnya menzalimi hak saudara kita yang lain yang menjadi lawan perkara kita. Maka ini tidak boleh, karena keputusan hakim itu tidak bisa menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan sesuatu yang sudah halal. Makanya Rasulullah SAW ketika mendengar pertengkaran di depan pintu kamarnya, ada orang yang bertengkar di pintu kamarnya, kemudian beliau keluar menjadi hakim, menengahi mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan, ana basyarum, saya ini manusia biasa, wa innahu ya'tinil khasmun fala'alla ba'dakum ayyakuna ablungha min ba'din. Saya ini hanya manusia biasa. Ketika ada orang yang datang kepada saya bertengkar, bisa jadi, kata Rasulullah, bisa jadi sebagian lebih fasih di dalam berbicara daripada sebagian yang lainnya. Fa'ahsibu annahu shadaq. Dan saya menyangka, kata Rasulullah, saya menyangka bahwa dia yang datang itu adalah orang yang jujur. Saya duga dia adalah orang yang jujur. Fa'aqdiyalahu dzalik. Kemudian saya memutuskan untuk memenangkannya dalam perkara ini, karena dia kelihatan orang yang jujur, kelihatannya orang yang benar, maka perkara ini saya menangkan untuknya. Faman qadiyatalahu bihaqqi muslim fa innama hiya qit'atun minan nar, kata Rasulullah. Maka barang siapa yang telah aku putuskan perkaranya, namun dalam perkara itu, dalam putusan itu mengambil haknya seorang muslim, maka ketahuilah yang diambil oleh orang itu adalah potongan dari api neraka. Kalau dia memang benar, sudah tahu dia salah, kemudian berperkara karena pandainya dia bersilat lidah, kemudian yang seharusnya dia salah menjadi benar, maka kata Rasulullah, berarti dia mengambil potongan dari neraka. Fal yakhudha aw liyasruha.
silahkan mau diambil atau ditinggalkan. Artinya kalau memang putusan itu salah dan kalian dalam posisi yang salah, ngomong saja, saya posisi salah ini, putusan ini salah, yang salah sebenarnya adalah saya. Karena kalau dia dibiarkan, putusan itu dibiarkan, berarti dia sama halnya mengambil potongan dari neraka. Maka barang siapa yang telah aku putuskan, kata Rasulullah, yang kuputuskan perkaranya namun mengambil haknya seorang muslim, maka itu hanya bagian dari neraka. Ia boleh mengambilnya atau boleh meninggalkannya. Maka peradilan atau menghukumi suatu perkara itu harus berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Karena kebenaran yang hakiki itu adalah kebenaran yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara kamu menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Seperti Allah juga berfirman kepada Nabi Daud itu, surat 1, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai khalifah, penguasa di bumi ini, maka berilah putusan perkara kepada mereka dengan benar, perkara sesuai dengan benar, sesuai Quran, sesuai benar, yang sesuai dengan petunjuk. Itu. Hadatsana Sa'id ibnu Amr wal Hadrami hadatsana Ismail ibnu Ayyash hadatsana Dhamdam bin Zur'ah an Shuraih ibni Ubaid an Jubair bin Nufairin wa Kasir bin Murrah wa Amr ibn Aswad wal Miqdad ibni Ma'di Karib wa Abi Umamah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, inal amira, sesungguhnya amir, idza batanggo, ketika mencari ar-ribata finnas, mencari keraguan-raguan. Ribat itu keraguan-raguan atau mencari kesalahan di dalam kalangan rakyatnya, manusia, rakyahnya, afsadahum, maka amir itu merusak kepada mereka. Sesungguhnya kata Rasulullah, seorang amir itu apabila mencari kesalahan rakyatnya, berarti dia telah membuat kerusakan kepada mereka. Seorang amir, pemimpin yang selalu mengatur, apalagi itu ketua, yang selalu mencari kesalahan kecil dari rakyatnya, dari rakyahnya, dari yang dipimpinnya, dicari terus, maka itu sama halnya dia merusak tatanan dari rakyatnya. Karena itulah Rasulullah SAW mencela pemimpin atau penguasa yang abai terhadap urusan rakyatnya. Apalagi jika penguasa tersebut sering bertindak zalim terhadap rakyatnya. Rasulullah SAW mengatakan, inna syara ru'ail hutamah, sesungguhnya seburuk-buruknya pemimpin adalah al-hutamah. Hutamah itu orang yang kasar, yang menzalimi rakyatnya dan tidak menyayangi mereka. Itu sejelek-jeleknya pemimpin. Kalau kita lihat dalam jamaah, pemimpin yang inginnya hak-haknya diberikan, tapi haknya jamaahnya tidak diberikan. Saya itu punya pengalaman, kisah pernah menjumpai amirnya Islam Jamaah, amir yang ketiga. Dari ceritanya itu bapak saya dalam jamaah itu 30 tahun, mulai saya lahir saya sudah dalam jamaah Islam Jamaah itu sampai 35 tahun dalam Islam Jamaah. Baru tahun 2019 saya memutuskan untuk hijrah dari Islam Jamaah. Nah, bapak saya itu wakil daerah dari Magetan. Dulu masih satu daerah, Magetan Pelausan, itu masih dua daerah, Magetan yang gabung Magetan Kota dengan Magetan Pelausan. Bapak saya adalah wakil daerah dari Magetan Barat. Itu punya dua istri, satu di Magetan sini dan satu di Ngawi, di Walikukon. Tahun 2000 bapak saya ini diajak untuk invest bisnis Marioso. Ini jamaah-jamaah yang lama insya Allah sudah tahu.
atau teman-teman hijrah yang sudah hijrah, artinya sudah dalam jamaah itu sudah tahu bagaimana kasus Marioso. Tahun 2000 bapak saya invest ke bisnis Marioso itu, kemudian awal tahun 2001 ternyata bisnis Marioso itu seperti skema Ponzi itu, bisnis apa itu MLM, ya, investasi bodong. Sehingga ketika bapak saya sudah menjual seluruh asetnya dan dimasukkan ke dalam bisnis itu, ternyata yang jadi harapan dulu kan dikenal dengan Mansurin, bisnisnya adalah bisnis Mansurin, artinya pertolongan dari Allah. Ternyata benar-benar bodong. Sehingga ibu kandung saya di Magetan itu tahun 2001 meninggal karena memang asetnya sudah terjual semua, kemudian ditambah sakit, musababnya itu kemudian meninggal. Tahun 2002 kemudian istri bapak saya yang di Walikukon, di Ngawi, itu tahun 2001 itu karena asetnya juga sudah dimasukkan ke dalam Marioso dan ternyata Marioso ini bisnis bodong sehingga tidak bisa diharapkan lagi. Banyak dari titipan dari teman-teman yang dimasukkan ke Marioso itu juga asetnya itu karena tidak ada pengembalian, usaha dari orang tua itu hancur, sehingga bapak itu tahun 2001 itu memutuskan pinjam uang ke bank zaman itu untuk mengembalikan uang yang dititipkan kepada bapak untuk bisnis Marioso. Nah ternyata karena bisnisnya bapak itu masih tahapnya turun, nggak bisa membayar uang bank itu. Sampai kemudian tahun 2004-2005 ada ijtihad dari imam kedua. Soalnya yang teman-teman yang sudah hijrah yang lama, atau jamaah yang lama itu sudah tahu tahun 2004-2005 itu ada ijtihad keamiran pinjam uang kepada jamaah untuk menyelesaikan kasus Marioso. Ini menjadi angin segar buat bapak. Pikir bapak itu kan bisa dikembalikan nanti dana yang dikelola oleh Marioso dikembalikan lagi kepada korban-korbannya. 2004, 2005 ternyata tidak dikembalikan, sehingga pihak bank itu terus meminta bapak untuk mengembalikan uang. 2006 awal Amir kedua dari Islam Jamaah itu meninggal, digantikan oleh Amir ketiga, adiknya. Nah pas pada waktu itu selang beberapa bulan bapak itu ditemani oleh salah satu pengurus di Pelausan untuk mendatangi Bapak Amir yang baru, minta solusi. Saat itu saya sebagai sopirnya mengantar beliau ke rumah Bapak Amir. Bapak menyampaikan bahwa beliau punya sangkutan di bank, minta pusat meminjami, dan bapak ini tidak menagih uang Marioso itu, tidak membahas Marioso, minta dipinjami agar dilunasi pinjaman di bank. Nah, oleh Amir ketiga di ACC, ya Pak Mul, saya saksinya saat itu. Ya Pak Mul, nanti akan dicairkan uang dari sabilillah, gitu. Tapi kudu ono borek ya. Saya masih ingat betul perkataan dari Amir ketiga ini yang mengatakan harus ada boreknya. Kemudian diarahkan untuk mendatangi wakil Amir yang ada di Seruni saat itu. Wakil Amir yang ada di Seruni. Pikiran bapak saya ketika saya antar ke sana langsung diberikan caranya atau pencairannya. Ternyata setelah sampai di Seruni, bapak dikasih tahu bahwa dalam jamaah, dalam sabilillah itu tidak ada istilah meminjami, tapi adanya istilah syirkah. Jadi nanti Pak Mul datang ke pusat membawa sertifikat jaminan yang sesuai uang pinjaman. Karena bapak saya masih punya dua aset itu ya, yang di Magetan, rumah di Magetan, kemudian di Ngawi ada dua, yang di Ngawi masukkan ke bank, kemudian yang ada di Magetan sama toko 3 kios yang ada di Ngawi di Walikukon, itu 3 kios kecil itu di tengah pasar itu. Setelah sampai di pusat, pas waktu daerah itu kan diminta untuk membawa sertifikat. Akhirnya sertifikat rumah yang di Magetan itu dibawa ke pusat. Setelah sampai di pusat, penandatanganan
Itu tahun 2006 itu penandatanganan. Ternyata dari pinjaman itu dialihkan ke jual beli. Jual beli artinya rumahnya bapak yang di Magetan ini dibeli oleh pusat senilai 200 juta. Dibeli pusat senilai 200 juta. Dan pusat minta keuntungan 25%, artinya mengembalikannya nanti 250 juta dengan sistem diansur. Karena bapak memang butuh, ditandatangani oleh bapak. Ternyata dalam tulisan tanpa perjanjian, tanpa tulisan perjanjian secara lisan itu, ini uangnya ini tidak bisa 100% diterima 200 juta, karena 10% itu menjadi haknya wakil 4 saat itu. Jadi terimanya bapak itu nanti pinjam 200 juta, terimanya 180 juta. 180 juta, mengembalikan 250 juta. Bapak masih mengiyakan. Setelah teken tanda tangan kontrak, ternyata dikasih tahu lagi, Pak Mul, ini karena jamaah itu perlu dana banyak, pencairannya itu dicicil oleh pusat selama 10 kali setiap bulan, setiap daerah. Jadi diberikan pinjaman diberikan 10 juta, 10 juta, 10 juta sampai 8 kali, dan yang ke 9, 10 itu diberikan 10 juta, 10 juta. Ini saya ingat betul karena saya termasuk saksinya saat itu. Oke, akhirnya setelah pinjaman itu dicicil, akhirnya bapak kan nggak bisa untuk melunasi bank, karena tujuan awalnya pinjam di pusat itu untuk melunasi bank. Karena dicicil itu tidak bisa melunasi bank. Akhirnya bank diangsur semampunya, karena bank itu kan kalau diangsur tidak sesuai dengan nominalnya kan hilang, hanya membayar marginnya saja itu. Akhirnya bapak itu tidak bisa membayar bank lagi, itu nggak bisa membayar bank. Pada waktu dari pusat itu sudah terselesaikan semua, maksudnya uang sudah diberikan bapak semua secara bertahap. Bapak mengangsur ke pusat itu sudah masuk selama 1,5 tahun itu sudah masuk 80 juta. Berarti artinya uang yang dipinjam bapak itu, yang terima bapak itu kan 180 juta, sudah diangsur 80 juta, itu seharusnya kan masih sisa 100 juta. Ini kemudian tahun 2010 saya sudah tidak di rumah itu, saya dengar bapak pinjam lagi ke pusat agar pusat langsung datang ke bank untuk mengambil sertifikat bapak saya yang di Ngawi itu. Akhirnya diambil oleh pusat senilai 225 juta. Nah, 225 juta ditambah 100 juta yang hutang bapak awal itu, seharusnya kan 325 juta. Ternyata Masya Allah, itu ketika bapak akan menanyakan hutangnya itu, dari hutang 325 juta itu menjadi 525 juta. Jadi bapak itu hutang ke pusat itu 500, padahal pusat pinjamnya kan 200, kemudian hanya terima 180, kemudian diangsur sampai 80 juta, masih sisa 100 kalau sesuai dengan pinjaman. Dengan hutang yang kedua 225 juta, totalnya kan seharusnya kan 325 juta. Yang hutang baru itu bapak baru ngangsur 15 juta kalau nggak salah, atau 14 juta itu. Ternyata itu ketika saya tanyakan di pusat dulu, saya tanyakan ke salah satu paku bumi yang saat ini sudah meninggal, itu ternyata ketika hutang ke pusat dan 2 tahun tidak ada penyelesaian, artinya belum selesai, maka akan ada bentuk jual beli baru. Jadi hutangnya bertambah, itu untuk alasannya untuk mengatur agar nilai mata uang yang ada dalam jamaah itu tidak turun, mengatur inflasi, katanya seperti itu. Akhirnya bapak tahun 2015 meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, pusat mengutus tim untuk mendatangi keluarga. Ini saya sudah di rumah, sudah di Indonesia itu. Tim mendatangi ke keluarga kami untuk perihal pelunasan hutang yang 500 sekian juta, 525 juta itu. Nah, saya juga bingung saat itu. Saya juga bingung karena bapak itu ceritanya kepada saya itu hutangnya hanya
225 juta plus 100 juta itu 325 juta. Kok sampai sekian gitu kan. Akhirnya bahkan pusat mengutus tim yang ada di Gading, tim Gading dan Kediri mendatangi rumah ibu saya yang ada di Ngawi. Karena tidak ada dana sama sekali saat itu, pernah kami diceritakan kalau kalau sampai sebulan depan tidak dilunasi, maka diancam akan menyuruh Senkom untuk mengkosongkan rumah kami. Bayangkan, kami tiap bulan saat itu infak persenan kepada Islam Jamaah, pada Bapak Amirnya. Ketika kami tidak mampu membayar, bahkan kami dengan percayanya menyerahkan harta kami pada saat bisnis Marioso, kami tidak meminta kembali. Kemudian pada waktu tahun 2004, 2005 ada ijtihad untuk pengembalian dana Marioso, ternyata kami tidak diberikan sama sekali. Kami pinjam ke pusat untuk menyelesaikan pinjaman kami di bank, ternyata tidak sesuai dengan harapan kami, bahkan malah lebih parah daripada bank. Dan kami diancam kalau bulan depan tidak bisa menyelesaikan hutang, maka akan disuruh Senkom untuk mengosongkan rumah kami. Nah, kemudian saya mendatangi Pak Amir saat itu. Ini yang saya kisahkan. Saya datang ke Pak Amir. Saat itu saya datang ke Pak Amir. Sebelumnya saya sudah datang kepada Mas Syekh, Syekh Khalid dengan Syekh Aziz itu. Saat itu saya ceritakan bahwa Bapak punya utang sekian, kok jadi sekian. Beliau kemudian memberikan saran kepada saya, datang saja Pak Amir. Barangkali Bapak Amir bijak, kemudian menghapus sisa bunga, bukan bunga, sisa keuntungannya ada. Yang sisa keuntungan, jadi yang diberikan hanya pokoknya saja. Akhirnya saya datang kepada Pak Amir, rumahnya Pak Amir. Saya datang pagi, saat itu ketemu dengan mubaliknya. Mubaliknya bilang, Pak, kalau kesini hari Rabu akhir sebelum daerahan, karena Pak Amir itu di rumah, di masjid ini. Gitu. Akhirnya saya pulang, saya kembali lagi pada hari Rabu minggu akhir. Saya tunggu mulai pagi sampai sore, sampai siang gitu ya. Siang ternyata Pak Amir belum datang, sampai sore kemudian asyar Pak Amir datang. Saya sholat di belakang Pak Amir. Saya sampaikan, Assalamualaikum Pak, ini saya dari Magetan, ahli waris dari Bapak Mulyono, Bapak Haji Mulyono. Saya sampaikan, Pak, ini Bapak saya hutang ke pusat sekian, saya mendampingi Bapak datang ke jenengan untuk pinjam pertama kali. Kemudian saya sampaikan pula bahwa umpama saya minta kebijakan jenengan, hutang Bapak itu yang dibayar hanya pokoknya saja, bagaimana? Minta keridhoannya panjenengan. Itu ternyata Pak Amir nggak bisa. Oh ya gak iso. Nek ahli warisana ya dibayar. Wih, duitnya sabilillah, duitnya jamaah, gitu kan. Kemudian saya sampaikan bahwa ini termasuk jual beli inah. Bah, ini yang saya ubah, ini termasuk jual beli inah. Karena bapak saya datang ke pusat waktu itu niatnya pinjam, kemudian dialihkan ke hukum jual beli. Rumah dibeli oleh pusat, kemudian dijual lagi ke bapak, ya kan? Dijual lagi ke bapak dengan harga sekian, termasuk jual beli inah, bah. Dan ini saya sudah sampaikan kepada ulama dalam jamaah bahwa ini termasuk bagian dari inah, riba inah. Ternyata Bapak Amir murka. Siapa nyampe nih riba? Siapa nyampe nih? Ya saya sudah konsultasi dengan Syekh Khalil, kali Syekh Aziz. Loh, ini masalah hukum aja takon karo ngoro kuwi. Masalah hukum aja takon karo Aziz, aja takon karo Khalil. Saat itu nggone ulama ngun jamaah ora Aziz karo Khalil. Ono ulama 100, ono ulama 10. Takon nggone ulama 10. Iki wis dibahas nggone ulama.
Kemudian saya sampaikan lagi, bahnya saya ubah, bapak itu sudah kondisi, bapak saya sudah nggak ada, boten wonten pun sedo. Bapak hanya punya hutang di pusat seperti ini. Sedangkan bapak itu boten minta uang dari Marioso. Bapak itu termasuk korban Marioso, tapi bapak boten nyuwun uangnya ada di Marioso, itu tidak kasus Marioso itu. Bapak hanya minta pamit, hanya mengembalikan haknya saja, kewajibannya saja. Bapak pinjam sekian, dia mengembalikan itu tok pripun bah nyuwun kebijakan jenengan. Ketika saya membahas Marioso, ternyata mata Pak Amir ini nyun saya matanya itu merah seperti orang yang marah. Ojo gugah macan turu kowe ojo gugah macan turu. Marioso wis selesai, ojo gugah macan turu. Wes mulia. Saya digitukan waktu itu. Ketika itu kan menjelang daerahan, ketika daerahan ternyata salah satu wakil 4 itu nasihatnya seperti ini. Saat itu saya ke daerahan juga, nasihatnya seperti ini. Ono jamaah duwe utang ning gone pusat, duwe utang ning gone bank, minta tolong pusat, oleh pusat disauri, dilunasi utang ning gone bank. Saiki malah ora gelem bayar, njaluk keringanan. Kok ya ono jamaah seperti ini. Sampai seperti itu. Itu nasihat wakil 4 saat itu setelah subuh. Saya heran kenapa nggak disampaikan. Memang bapak itu punya kesalahan hutang di bank, ya kan, utangnya itu cuma 200 juta dengan marginnya itu 200 juta. Tapi ketika pinjam ke pusat, harusnya hutang 200 juta itu sudah selesai, ternyata sampai beranak pinak menjadi 525 juta. Kenapa nggak disampaikan? Kemudian yang membuat saya kecewa, maksudnya ada ancaman untuk pengosongan rumah. Sampai ibu saya yang di Walkun itu ketakutan. Kemudian beliau mimpi ketika diancam bulan depan kalau nggak sampai diselesaikan, maka rumah itu harus dikosongkan. Bayangkan kita dituntut untuk bayar 525 juta, sedangkan keadaan ekonomi saat itu sedang turun. Ini jamaah loh, ini jamaahnya loh sedang turun. Kemudian beliau ibu saya ini mimpi bertemu dengan bapak sampai 3 kali. Selesaikan utangku ning nggone pusat sampai 3 kali. Akhirnya karena ibu itu punya toko yang di pasar, 3 bidak toko. Kalau toko itu kalau dijual tuh satu bidak tuh nggak sampai 100 juta. Bidak yang di pasar itu ada 3 bidak. Karena punya niat untuk menyelesaikan amanatnya dari bapak, kok dolnya apa? Selesai utangku ning gone Amir. Intinya seperti itu. Akhirnya 3 toko itu dijual. Alhamdulillah ada orang TKI yang pulang dari Taiwan mencari kios. Bertepatan dengan itu, mencari kios, dan 3 toko ibu saya ini dibeli oleh seorang TKW yang pulang dari Taiwan itu. Dibeli berapa? Dibeli senilai 525 juta sesuai hutang bapak saya yang ada di pusat. Padahal itu kalau dijual toko 3 toko itu kios itu kalau dijual 3 itu nggak sampai 300. Ini Allah menolong di sini. Langsung oleh ibu dijual, bertepatan bulan depan pas daerah, langsung minta rekening di pusat, rekening pusat melunasi hutang bapak saya. Nah ini yang saya ambil cerita, kita bisa ambil cerita. Insya Allah nggak cuma saya yang jadi yang punya cerita seperti ini. Ketika kita begitu maksudnya kalau seandainya keimaman Amir dan Jokam ini sesuai dengan kaidah, ada syarat-syaratnya, betapa kejamnya, ya kan? Ketika jamaah diminta untuk persenan 10% tiap bulan, ketika jamaah diarahkan untuk mengikuti bisnis Marioso, ketika jamaah itu jatuh, jangankan ditolong, justru dimasukkan ke jurang yang lebih dalam lagi. Inilah bahaya dari riba ini, bahaya dari riba ya seperti ini. Ini kisah saya kan, tadi kan yang saya
ambil kisahnya itu, awal mula bapak kan sudah jatuh ke riba. Pertama jatuh ke bisnis bodong tadi, itu kan juga salah itu. Itu termasuk bagian dari bisnis yang ngoror, ada tipuannya di dalamnya, itu sudah salah. Setelah itu jatuh ke riba, punya hutang ke bank, masuk lagi ke pusat, punya bisnis baiul inah, kita tabayyatum bil ainah itu, dan seterusnya itu. Kemudian setelah itu setelah jual beli inah, ternyata fitnah itu terus munculan sampai bapak meninggal. Semoga Allah merahmati beliau. Ini maksudnya saya cerita seperti ini, cerita kisah seperti ini benar-benar real, benar-benar nyata, tidak saya tambah atau tidak saya kurangi. Dan ini sudah saya sampaikan ke beliau yang jadi tim datang ke sini, sudah di cross checkkan. Kemudian beliau mengatakan iya memang setiap 2 tahun sesuai ijtihadnya, ketika hutang itu tidak dilunasi maka akan diperbarui dengan jual beli yang baru. Artinya jika jenengan punya hutang di pusat, temponya tenornya 2 tahun, ternyata selama 2 tahun itu nggak dilunasi, berarti rumah yang jenengan ansur ke pusat itu diambil lagi oleh pusat dan diadakan jual beli yang baru lagi, sehingga nilai uangnya bertambah, nilai hutangnya bertambah. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah termasuk riba, dalam sudah riba, bertumbuk-tumbuk riba. Ini saran saya ke pusat, kalau jenengan bapak-bapak pengurus yang ada di pusat, bapak pemangku dapuan di pusat, minta tolong kalau masih ada jejak riba di sana, jejak riba dalam pusat, segera hentikan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Orang yang melakukan riba, dia tahu itu riba, kok masih melanjutkan perbuatan riba, kata Allah, maka jika kamu tidak mau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu, siapa yang akan menang? Perang melawan Allah dan Rasul. Allah sudah memberikan pengumuman, kalau kalian tidak menghentikan riba, maka sungguh kalian menantang perang kepada Allah. Siapa yang akan menang kalau kita melawan Allah dan Rasulnya? Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.